Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Demit Horror, tempat di mana kisah gaib, teror malam, dan misteri dunia lain diungkap tanpa ampun. Di sini kamu akan mendengar cerita-cerita yang tak hanya bikin merinding, tapi juga bisa menghantui tidurmu. Suara bergema pelan, efek suara langkah kaki atau pintu berderit. Matikan lampu, pasang headsetmu, dan bersiaplah, karena kamu sedang memasuki dunia Demit Horror. Nada berubah sedikit lebih santai tapi tetap misterius. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah horor terbaru dari kami. Dan ingat, di balik setiap cerita selalu ada sesuatu yang mengintai. Sore itu langit di sebuah desa kecil di Jawa Timur tampak mendung. Angin berembus membawa aroma tanah basah yang menandakan hujan akan turun. Di pinggir jalan berdebu berdirilah sebuah warung sederhana dari kayu dan terpal biru bertuliskan Ketoprak Pak Rudi. Pak Rudi, pria berumur 47 tahun, sedang sibuk mengulek bumbu kacang di cobek besar. Peluh menetes dari keningnya, bercampur dengan aroma bawang putih, cabai, dan kacang goreng yang digerus. Di sampingnya, istrinya Ibu Nilam membantu menata lontong, tahu goreng, dan tauge yang baru direbus. Namun, suasana sore itu tidak seperti biasanya. Tak ada pelanggan yang datang, hanya suara motor lalu lalang, dan sesekali angin yang membuat spanduk warungnya berkibar pelan. "Bu, sepi terus ya sekarang?" tanya Pak Rudi dengan nada lelah. Tangannya berhenti sejenak mengulek bumbu. Ibu Nilam menghela napas. "Mungkin orang-orang lebih suka beli di warung Pak Banu sekarang. Katanya bumbunya lebih gurih, sambalnya pas dan tahu gorengnya renyah." Nama Pak Banu membuat wajah Pak Rudi langsung berubah. Itu pesaingnya yang warungnya berada di seberang jalan. Sejak dulu mereka memang sama-sama jual ketoprak. Tapi sejak beberapa bulan terakhir, warung Pak Banu selalu ramai pembeli. Dulu, setiap pagi Pak Rudi bisa menjual lebih dari 100 porsi. Sekarang, 15 porsi pun susah. Kadang malah tak ada satu pun pembeli dari pagi sampai malam. Padahal aku juga masak pakai bahan yang sama. Kacang bagus, lontong baru, bumbu aku racik sendiri. Tapi kenapa yang kesana makin ramai, yang kesini makin sepi? Keluh Pak Rudi sambil duduk di bangku kayu yang mulai rapuh. Ibu Nilam menatap suaminya dengan iba. "Sabar, Di. Rezeki sudah diatur. Mungkin Tuhan mau kita lebih banyak berdoa." Pak Rudi hanya diam. Ia menatap warung seberang yang ramai pembeli. Tawa dan obrolan terdengar dari sana. Sementara warungnya hanya diisi suara jangkrik. Api kecil di kompor nyaris padam. Malam itu, setelah membereskan warung, mereka pulang ke rumah dengan langkah berat. Rumah mereka sederhana, berdinding kayu, dengan 3 kamar kecil untuk mereka dan ketiga anaknya. Anak-anak mereka, Rina, Fajar, dan Riko, sudah tertidur ketika mereka masuk. Ibu Nilam masih mencoba menghibur. "Mungkin besok ramai, Di. Aku udah siapin bahan lebih banyak." Tapi Pak Rudi tak menjawab. Ia hanya duduk di kursi bambu depan rumah, menatap langit gelap. Hujan mulai turun rintik-rintik, dan kilatan petir sesekali menyambar jauh di horizon. Dalam benaknya, suara-suara iri dan kecewa mulai berdengung. "Kenapa hidupku begini? Kenapa orang lain bisa kaya dari jualan yang sama? Apa Tuhan enggak adil?" Saat pikiran itu semakin gelap, dari ujung jalan terdengar langkah kaki pelan mendekat. Seorang lelaki tua berjubah hitam, payung hitam di tangan, berjalan perlahan ke arah rumahnya. Wajahnya pucat, matanya redup seperti tak punya kehidupan. "Permisi," suara parau itu terdengar dari balik pagar. Pak Rudi terkejut. "Iya Pak, ada apa?" Orang tua itu tersenyum samar. "Saya cuma mau tanya, ini rumah penjual ketoprak yang di pinggir jalan itu ya?" "Iya, betul," jawab Pak Rudi hati-hati. Lelaki itu melangkah mendekat, menatap tajam ke arah Pak Rudi. "Saya sempat makan ketoprak Bapak minggu lalu. Rasanya lumayan, tapi masih kurang sesuatu. Kurang daya hidup. Kalau Bapak mau, saya bisa bantu supaya dagangan Bapak laris dan tidak pernah sepi lagi." Pak Rudi terdiam. Ia tidak mengenal orang itu. Tapi kata-katanya seperti racun yang manis di telinga. "Bisa bantu? Maksudnya gimana, Pak?" Lelaki itu menunduk sedikit, lalu berkata dengan suara rendah, "Ada seorang dukun tua di kaki Gunung Arjuno namanya Mbah Kromo. Banyak pedagang datang padanya dan semuanya sukses. Tapi tentu saja setiap keberuntungan ada bayarannya." Sebelum Pak Rudi sempat bertanya lebih lanjut, kilat menyambar langit. Lelaki tua itu berbalik dan berjalan pergi perlahan di tengah hujan, menghilang di kegelapan tanpa jejak. Pak Rudi berdiri di sana lama. Tubuhnya menggigil bukan karena dingin,
tapi karena rasa penasaran dan nafsu yang perlahan tumbuh di hatinya. Ketika Ibu Nilam keluar sambil membawa payung, lelaki itu sudah tak terlihat. "Siapa tadi, Di?" tanyanya. Pak Rudi menatap jalan kosong, lalu menjawab pelan, "Entahlah, tapi mungkin dia datang membawa jalan keluar untuk kita." Dari kejauhan petir menyambar lagi, menerangi wajah Pak Rudi yang kini berubah dingin dan muram. Mata yang dulu penuh kerja keras kini tampak menyimpan niat gelap yang belum pernah muncul sebelumnya. Dan malam itu, suara hujan yang deras menenggelamkan bisikan samar dari arah pohon mangga di depan rumah. Kalau ingin laris, datanglah ke Mbah Kromo. Keesokan harinya pagi di desa itu terasa lebih kelabu dari biasanya. Hujan semalam meninggalkan genangan di sepanjang jalan. Dan udara terasa lembab. Pak Rudi membuka warung lebih awal, berharap nasibnya berubah. Tapi dari pagi hingga matahari meninggi, tak satu pun pembeli datang. Ia duduk di kursi panjang, menatap jalan yang sepi. Dari kejauhan, ia bisa melihat warung Pak Banu di seberang jalan sudah ramai. Bahkan sebelum jam makan siang, suara orang tertawa dan wangi bumbu kacang yang menggoda dari sana terasa seperti tamparan di wajah. Ibu Nilam hanya diam. Ia tahu suaminya sedang menahan amarah. Tangannya gemetar saat mencuci piring. Takut salah bicara bisa memicu pertengkaran. Menjelang sore, Pak Rudi menutup warung lebih cepat. Ia pulang dengan wajah muram, sementara di pikirannya suara aneh yang ia dengar semalam terus menggema. "Kalau ingin laris, datanglah ke Mbah Kromo." Kata-kata itu seperti bisikan yang tidak mau hilang. Malamnya, setelah anak-anak tertidur, Pak Rudi duduk di depan rumah sambil menatap jalan gelap. Angin malam berhembus dingin, dan suara burung malam terdengar samar. Ia mengingat kembali wajah lelaki tua berpakaian hitam yang datang semalam. Siapa dia? Bagaimana dia tahu warungnya sepi? Dan kenapa ia menyebut nama Mbah Kromo Sola itu jawaban dari semua kesialannya? Tiba-tiba terdengar langkah kaki di jalan tanah depan rumah. Tap, tap, tap. Langkah itu berat, pelan, tapi teratur. Pak Rudi berdiri, mencoba mengintip lewat celah pagar. Dari kegelapan muncul bayangan seseorang berjalan mendekat. Bukan lelaki tua seperti semalam, tapi seorang pria tinggi berbadan besar, memakai caping, dengan wajah yang nyaris tak terlihat karena tertutup bayangan. "Permisi," suaranya dalam dan berat. "Saya cari Pak Rudi, penjual ketoprak." Pak Rudi menelan ludah. "Saya sendiri." "Ada apa ya, Pak?" Pria itu mendekat sedikit dan kini wajahnya mulai terlihat. Wajah pucat, mata hitam tajam, dan senyum tipis yang membuat bulu kuduk berdiri. "Saya disuruh oleh seseorang untuk menyampaikan pesan. Kalau Bapak mau nasib berubah, datanglah malam Jumat ke desa Gondang Legi di kaki Gunung Arjuno. Cari rumah dengan pohon beringin besar di depannya. Disitulah tempat Mbah Kromo tinggal." Pak Rudi terdiam. Nama itu lagi. "Siapa yang nyuruh?" tanyanya. Pria itu hanya tersenyum aneh. "Bapak tahu sendiri. Yang datang semalam." Setelah berkata begitu, pria itu berbalik dan berjalan pergi perlahan tanpa menoleh sedikit pun. Langkahnya berat tapi anehnya, tak meninggalkan jejak di tanah basah. Pak Rudi tertegun lama di depan rumah, jantungnya berdebar. Ia menatap tanah yang baru saja dilewati pria itu. Benar, tidak ada bekas kaki sama sekali. Malam semakin larut, dan suara jangkrik seperti terdengar lebih keras dari biasanya. Ibu Nilam keluar dari dalam rumah sambil mengusap matanya. "Kamu belum tidur, Di?" Pak Rudi menatapnya lama. "Bu, aku mau ke Gunung Arjuno ke desa Gondang Legi. Katanya di sana ada orang yang bisa bantu usaha kita." Ibu Nilam langsung gelisah. Bantu gimana maksudmu? Jangan main ke tempat aneh-aneh, Di. Aku nggak enak dengarnya." "Tapi Bu, aku nggak sanggup lagi. Dagangan sepi terus. Aku kerja dari subuh. Hasilnya nggak cukup buat makan. Lihat anak-anak, mereka butuh sekolah, butuh makan layak. Aku nggak tahan kalau harus lihat kamu terus cuci piring tanpa hasil." Nada suaranya berat dan emosional. Ibu Nilam memegang tangannya. "Aku tahu kamu capek, tapi jangan cari jalan yang salah. Banyak orang hancur karena tergoda hal-hal begitu." Namun kata-kata istrinya hanya seperti angin lalu. Dalam hati Pak Rudi suara lain terdengar lebih kuat. Suara yang menjanjikan kekayaan dan kesuksesan. "Hanya satu langkah saja, Rudi. Satu langkah dan hidupmu akan berubah." Keesokan malamnya, setelah berpura-pura akan ke pasar subuh, Pak Rudi membawa motor bututnya dan berangkat diam-diam. Ia membawa sedikit uang, rokok, dan senter kecil. Jalan menuju lereng Gunung Arjuno gelap dan berkabut, hanya diterangi lampu motor yang redup. Setelah 2 jam perjalanan, ia sampai di daerah yang sepi.
hanya ada pepohonan dan suara serangga malam. Ia berhenti di pertigaan kecil dan melihat sebuah pohon beringin besar seperti yang diceritakan pria misterius itu. Di balik kabut, tampak rumah tua berdinding anyaman bambu, dengan lampu minyak yang berkedip lemah. Dari dalam rumah itu keluar bau kemenyan yang menusuk hidung. Pak Rudi menelan ludah lalu mengetuk pintu. "Permisi." "Mbak Kromo?" Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi. "Permisi saya disuruh datang ke sini." Tiba-tiba pintu terbuka pelan berderit panjang. Dari dalam keluar seorang lelaki tua bertelanjang dada, kulitnya keriput seperti kayu tua, rambutnya panjang acak-acakan, dan matanya merah menyala karena pantulan cahaya lampu minyak. "Namaku Mbah Kromo," katanya dengan suara serak dalam. "Kau datang tepat waktu, Rudi. Aku sudah menunggumu." Pak Rudi terkejut. Mbah tahu nama saya?" Mbah Kromo tertawa pelan tapi tawanya membuat bulu kuduk berdiri. "Tak ada yang datang ke sini tanpa aku tahu dulu. Aku tahu apa yang kau mau. Warungmu sepi, rezekimu seret, dan hatimu sudah mulai busuk oleh rasa iri." Pak Rudi menunduk, wajahnya memucat. "Jadi, Mbak bisa bantu saya?" Mbah Kromo melangkah masuk dan memberi isyarat agar Pak Rudi mengikutinya. "Tentu bisa. Tapi setiap rezeki besar selalu butuh tumbal yang sepadan." Di dalam rumah itu, bau dupa semakin kuat, dan di sudut ruangan tampak sebuah kendi tanah liat tertutup kain putih. Bergetar pelan seolah ada sesuatu di dalamnya. Mbah Kromo duduk bersila dan menatap Pak Rudi tajam. "Aku akan bantu kau. Tapi ingat, setelah ini hidupmu tak akan pernah sama lagi." Pak Rudi hanya bisa mengangguk. Ia tidak tahu bahwa malam itu, ia baru saja membuka pintu menuju dunia yang tak akan pernah bisa ia tutup kembali. Suara petir menggema di kejauhan saat Pak Rudi melangkah masuk ke dalam rumah tua itu. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu yang sudah menghitam oleh asap dupa. Bau kemenyan begitu kuat sampai menusuk hidung. Di sudut ruangan ada meja kecil penuh sesajen, bunga melati, darah ayam dalam mangkuk tanah, dan potongan kain kafan yang sudah menguning. Pak Rudi duduk dengan canggung di atas tikar pandan. Di hadapannya Mbah Kromo. Dukun tua dengan mata merah menyala menatapnya lekat-lekat. Api kecil dari lampu minyak di antara mereka bergoyang, memantulkan bayangan aneh di dinding, membuat ruangan itu terasa seperti bernafas. "Jadi, kau benar-benar ingin warungmu laris?" tanya Mbah Kromo dengan suara serak dan berat. "Iya, Mbah," jawab Pak Rudi pelan tapi mantap. "Saya sudah coba segalanya. Doa, usaha, tapi tetap saja sepi. Saya cuma mau dagangan saya ramai, Mbah. Saya capek miskin." Mbah Kromo menyeringai, memperlihatkan giginya yang sudah menghitam. "Banyak orang datang padaku dengan keluhan yang sama. Ada yang ingin kaya, ada yang ingin dihormati, ada juga yang ingin disukai orang. Tapi yang kau minta ini, gampang." Pak Rudi menelan ludah. "Gampang, Mbah?" "Iya," jawabnya pelan sambil memutar-mutar jari kurusnya di udara. "Aku punya pocong peludah rasa. Tugasnya sederhana. Meludahi makananmu setiap kali akan disajikan. Ludahnya membuat makanan terasa luar biasa enak. Bikin orang ketagihan, bikin warungmu tak pernah sepi." Pak Rudi diam, keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. "Pokong, meludahi makanan?" "Benar," kata Mbak Kromo santai. "Tapi jangan jijik. Itu bukan ludah seperti manusia. Itu cairan gaib, cairan pemikat rasa. Tapi suaranya berubah lirih dan menekan. Setiap kenikmatan ada harganya." Mbah Kromo lalu berdiri dan berjalan ke sudut ruangan, mengambil sebuah kendi tanah liat yang ditutup kain putih. Kendi itu bergetar pelan, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Dukun tua itu meletakkan kendi itu di depan Pak Rudi, lalu membuka kain penutupnya. Seketika bau busuk menusuk hidung, mirip campuran bangkai dan kemenyan terbakar. Pak Rudi hampir muntah, tapi menahan diri. Dari dalam kendi itu muncul asap hitam tipis berputar-putar, lalu membentuk siluet mirip tubuh manusia yang terbungkus kain kafan lusuh. Wajahnya hancur, lidahnya panjang menjulur keluar. Suara serak menggema dari asap itu, seperti berasal dari kubur dalam. Saya lapar, Ma." Pak Rudi mematung. Lututnya gemetar hebat, tapi matanya tak bisa berpaling. Mbak Kromo menepuk tanah di depan kendi, lalu berkata pelan, "Tenang, waktu makanmu nanti akan datang. Sekarang dengarkan perintahku." Ia menatap Pak Rudi tajam. "Kau harus membeli pocong ini dengan tumbal emas seberat 1 kilogram. Dan setiap malam Jumat Kliwon kau wajib memberinya sesajen darah ayam hitam segar. Kalau kau lupa, dia akan menagih sendiri." Pak Rudi menunduk. "Emas 1 kilogram, saya tidak punya sebanyak itu, Mbah." Mbah Kromo menyeringai lagi.
kau bisa mencicil. Tapi ingat, sebelum lunas sebagian jiwamu akan dipegang olehnya. Kalau kau berhenti memberi sesajen sebelum lunas, dia akan datang menjemputmu. Suara petir kembali menyambar, kendi di hadapan mereka bergetar, dan asap hitam itu kembali masuk perlahan ke dalamnya. Sekarang, kata Mbah Kromo, ulurkan tangan kananmu. Pak Rudi menurut. Mbah Kromo mengambil pisau kecil berkarat, lalu menggores telapak tangan Pak Rudi hingga darahnya menetes ke kendi. Dengan ini perjanjianmu sah, gumam sang dukun. Mulai malam ini pocong peludah rasa menjadi milikmu. Bawalah kendi ini. Simpan di bawah warungmu dan jangan pernah membuka penutupnya. Biarkan ia bekerja sendiri. Pak Rudi menatap kendi itu dengan gemetar. Apakah dia akan kelihatan oleh orang lain, Mbah? Mbah Kromo menggeleng pelan. Tidak semua bisa melihatnya. Hanya mereka yang punya mata batin kuat, tapi percayalah, setiap orang yang makan ketoprakmu akan merasakan ludahnya di lidah mereka. Suasana ruangan menjadi lebih dingin. Lampu minyak berkedip-kedip seperti hendak padam. Mbah Kromo lalu mengangkat tangannya membentuk simbol aneh dan berbisik dalam bahasa yang tidak dimengerti Pak Rudi. Tiba-tiba dari kendi itu keluar suara tawa lirih pelan tapi mengerikan. Hahaha, akhirnya aku punya rumah baru. Suara itu membuat Pak Rudi hampir pingsan, tapi Mbah Kromo hanya menepuk pundaknya pelan. Jangan takut. Itu tandanya dia menerima perintah. Sekarang pulanglah sebelum ayam berkokok. Ingat, jangan sekalipun kau lewatkan sesajen setiap Jumat Kliwon. Karena kalau dia lapar, yang diludahinya bukan makanan, tapi keluargamu. Pak Rudi menelan ludah, lalu membungkus kendi itu dengan kain dan memasukkannya ke dalam karung kecil. Ia pamit dengan langkah gemetar. Di luar rumah, kabut tebal menyelimuti jalanan, dan hutan di sekitar lereng Gunung Arjuno terasa hidup. Setiap langkah yang ia ambil, seperti diikuti oleh langkah lain di belakangnya. Kadang dari sudut matanya, ia melihat bayangan putih melintas cepat di antara pepohonan. Kadang ia mendengar suara tawa kecil yang menggema di telinganya. Pulang, Pak Rudi. Pulang dan mulai berdagang lagi. Pak Rudi berlari menuju motornya dan menyalakannya secepat mungkin. Saat ia menoleh ke belakang, rumah Mbah Kromo sudah tidak terlihat. Hanya pohon beringin besar yang berdiri diam, dengan kain putih menggantung di cabangnya, berkibar pelan di bawah sinar bulan. Di sepanjang perjalanan pulang, kendi di pangkuannya terasa hangat, seolah-olah ada sesuatu di dalamnya yang sedang tersenyum puas. Pagi itu, suasana di warung ketoprak Pak Rudi terasa berbeda. Udara masih dingin, tapi ada sesuatu yang ganjil. Seolah warung itu diselimuti hawa lembab yang berat, seperti ada sesuatu yang baru saja menetap di sana. Pak Rudi membuka warung lebih pagi dari biasanya. Di bawah meja tempat ia mengulek bumbu, ia menyimpan kendi tanah liat yang diberikan Mbah Kromo. Kendi itu ia bungkus kain putih, dan setiap kali ia melirik ke bawah, kain itu seakan berdenyut pelan, seperti napas makhluk hidup. Ibu Nilam, yang tak tahu menahu soal perjanjian suaminya, hanya menganggap itu kendi biasa. Mas, itu kendi buat apa? Kok disimpan di situ terus? Pak Rudi menatap istrinya sekilas. Biar bumbu nggak mudah basi, Bu. Ada cara khusus katanya. Ibu Nilam mengangguk saja, meski wajah suaminya tampak aneh, pucat, tapi matanya penuh semangat yang tak biasa. Hari pertama berjalan biasa, hanya 1-2 pelanggan datang. Tapi menjelang siang, keajaiban mulai terjadi. Seorang pembeli datang, seorang sopir truk yang sering lewat. Ia makan dengan lahap, lalu menatap Pak Rudi sambil berkata, "Wah, ini ketopraknya. Beda banget, Pak. Rasanya gurih, kacangnya lembut, sambalnya pas. Kayak ada rasa manis-manis aneh gitu tapi nagih. Saya belum pernah makan seenak ini." Pak Rudi hanya tersenyum samar. "Terima kasih, Pak. Mungkin tangan saya lagi bagus hari ini." Tapi di dalam hatinya, ia tahu itu bukan karena tangannya. Ia tahu setiap kali ia menyiapkan sepiring ketoprak, pocong peludah rasa itu sedang bekerja. Sebab sejak pagi, setiap kali ia membuka piring baru, ia mendengar suara samar, suara seperti pluk-pluk di udara, lalu hawa dingin menyentuh tengkuknya. Kadang bayangan putih melintas cepat di dapur, dan sesekali ada tetesan air bening jatuh ke piring tanpa ia tahu dari mana asalnya. Namun, setiap pelanggan yang makan selalu memuji rasa makanannya. 2 hari kemudian, warung Pak Rudi berubah drastis. Dari yang dulu sepi, kini ramai luar biasa. Orang-orang sampai antre di pinggir jalan. Bahkan,
beberapa pelanggan rela datang dari desa sebelah. Warung Pak Banu di seberang mulai sepi. Ia berdiri di depan warungnya, melotot ke arah Pak Rudi dengan wajah bingung dan kesal. "Tumben ya, warungnya rame banget sekarang," bisik Ibu Nilam di sela kesibukan mencuci piring. Pak Rudi hanya tersenyum lebar. "Ya, mungkin nasib kita mulai berubah, Bu." Tapi malamnya, saat mereka pulang, hal aneh mulai terjadi. Begitu mereka sampai rumah, anjing tetangga menyalak keras ke arah mereka. Bulu anjing itu berdiri, matanya memerah, seperti melihat sesuatu di belakang Pak Rudi. Ibu Nilam ketakutan. "Mas, kenapa anjingnya galak banget?" Pak Rudi menatap ke belakang. Tak ada apa-apa, hanya bayangan dirinya di bawah sinar bulan. Tapi anjing itu tetap menggonggong, bukan ke dirinya, melainkan ke bawah ember yang ia bawa, tempat ia menaruh kendi kecil untuk disucikan. Hari demi hari berlalu, dan warung Pak Rudi makin terkenal. Orang-orang bilang, rasa ketopraknya tidak ada tandingan, tapi lama-lama, ada sesuatu yang terasa janggal. Beberapa pelanggan mengaku melihat sesuatu di warung itu. Ada yang bilang, mereka melihat bayangan putih melintas di dapur. Ada yang mendengar suara langkah kaki walau hanya Pak Rudi sendirian. Suatu malam, saat Pak Rudi sedang menutup warung, seorang ibu lewat dan berbisik padanya. "Pak Rudi, maaf ya, tadi saya lihat sesuatu di warung Bapak. Waktu saya lagi makan, kayak ada tangan putih yang melayang di atas piring saya. Saya pikir bayangan lampu, tapi kok menetes kayak air liur ya, Pak?" Pak Rudi hanya terdiam, senyumnya menegang. Mungkin ibu kecapekan aja. Sering-seringlah istirahat." Namun malam itu, ketika ia sendirian di warung, suara itu terdengar lagi. Pluk, pluk. Suara sesuatu yang menetes dari atas. Ia mendongak pelan. Di langit-langit, samar-samar terlihat bayangan putih menggantung terbalik, seperti sosok tubuh dibungkus kain kafan. Dari ujung kain itu, tetesan air bening menetes ke meja saji. Pak Rudi terbelalak, keringat dingin mengucur. Tapi di saat bersamaan, dari balik kain itu terdengar suara serak, berat, dan dingin. "Lihat Rudi, mereka menyukainya. Mereka semua makan ludahku." Pak Rudi ingin menjerit, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Sosok itu kemudian memudar pelan ke arah kendi di bawah meja, dan seolah menghilang ke dalam tanah. Sejak malam itu, ia mulai sulit tidur. Tapi uang yang mengalir setiap hari membuatnya tak peduli. Ibu Nilam beberapa kali mengeluh, "Mas, akhir-akhir ini kamu sering bengong. Mukamu pucat, matamu merah. Kamu nggak apa-apa." Pak Rudi hanya tertawa kecil. "Aku cuma capek, Bu. Usaha lagi ramai. Itu saja." Tapi dalam hatinya, ia tahu betul, pocong peludah rasa itu semakin kuat. Ia bisa merasakannya. Kadang, saat ia mengulek bumbu, ada tangan dingin yang ikut menggenggam uleknya. Kadang saat ia menyajikan makanan, ada nafas berat yang meniup telinganya. Dan setiap kali malam Jumat datang, ia dengan patuh menaruh darah ayam hitam ke dekat kendi. Kadang ia mendengar tawa kecil dari dalam kendi itu. "Hahaha, terima kasih Rudi, enak sekali." Namun suatu hari, ketika ia lupa memberi sesajen karena terlalu sibuk melayani pelanggan, bau busuk menyeruak dari dapur. Dan untuk pertama kalinya Pak Rudi melihat kendi itu bergetar hebat. Lalu muncul suara seperti seseorang tertawa di dalam tanah. "Kau lupa, aku lapar." Malam itu, suara pluk, pluk, terdengar terus sampai dini hari. Dan keesokan paginya, saat Ibu Nilam membuka warung, ia melihat lantai basah oleh air bening bercampur lendir, dan semua bahan makanan berbau busuk seperti dimuntahi sesuatu. Tapi anehnya, siangnya, pelanggan tetap ramai, dan mereka tetap bilang rasanya makin enak. Ibu Nilam mulai merasakan ada yang tak beres, tapi Pak Rudi tak mau mendengar. Baginya, uang dan warung penuh pelanggan adalah satu-satunya hal yang penting. Ia tak tahu bahwa setiap gigitan pelanggan, setiap pujian yang mereka lontarkan, sebenarnya adalah kutukan yang semakin menguatkan makhluk itu. Dan sebentar lagi, pocong peludah rasa itu akan menuntut sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar darah ayam hitam. Semakin hari, warung ketoprak Pak Rudi makin ramai.
Orang-orang rela antri panjang bahkan sejak subuh, banyak yang heran. Bagaimana mungkin warung kecil di pinggir jalan yang dulu sepi seperti kuburan, kini bisa seramai itu? Bahkan di antara warga mulai beredar bisik-bisik aneh. Katanya Pak Rudi pakai penglaris, Mbak. Soalnya makanannya kayak bikin ketagihan. Aku juga dengar, Bu. Malam-malam sering ada suara kayak orang nangis dari arah warungnya. Ih, jangan ngomong sembarangan. Tapi ya, memang aneh. Aku lihat sendiri, warungnya tutup jam 9. Tapi lampunya kadang nyala sampai tengah malam. Desas-desus itu makin liar. Apalagi setelah seorang warga Bu Wati bercerita bahwa ia melihat sesuatu ketika melintas di depan warung Pak Rudi tengah malam. Aku lihat ada sosok putih duduk di meja paling pojok, Bung. Diam tapi kepalanya miring kayak patah. Terus pas aku nyalain senter motor, sosok itu hilang. Sementara itu Pak Rudi semakin larut dalam kesuksesannya. Setiap hari uang menumpuk. Tapi di balik senyum itu ia mulai tak tenang. Setiap malam ia bermimpi buruk. Ia bermimpi berdiri di tengah rawa gelap dikelilingi kabut tebal. Di depannya sosok pocong yang sama, berwajah rusak, lidah panjang menjulur basah, menatapnya dengan mata cekung hitam. Akulah Pak Rudi. Manusia sudah terlalu banyak makananku. Sekarang gantian kau. Pak Rudi terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menatap ke bawah tempat tidurnya. Dan lagi-lagi ia melihat air bening menetes dari langit-langit. Tidak ada bocor, tapi air itu menetes tepat ke arah wajahnya. Pagi itu, Ibu Nilam mulai curiga. Ia menemukan darah kering di bawah meja dapur, dekat kendi yang selalu dibungkus kain putih. Mas, ini darah apa? Tanyanya sambil menatap suaminya tajam. Pak Rudi terdiam, lalu buru-buru menjawab, itu mungkin darah ayam, Bu. Aku sembelih tadi pagi buat bahan sambal kacang. Tapi kenapa di bawah kain ini? Ya, mungkin ketetes, ada suaranya gugup. Ibu Nilam mengernyit lalu membuka kain itu. Seketika hawa dingin menusuk ruangan. Kain putih itu lembab, dan dari dalam kendi terdengar suara gluk, gluk, seperti air mendidih. Mas, kendi ini aneh. Dari kemarin aku dengar kayak ada suara di dalamnya. Pak Rudi langsung merebut kain itu dan menutup kendi dengan cepat. Sudahlah, Bu, jangan ikut campur urusan laki-laki. Ibu Nilam diam tapi hatinya mulai takut. Sejak saat itu ia merasa rumah mereka selalu diawasi. Malam hari, ia sering mendengar langkah pelan di dapur, atau suara seperti seseorang sedang mengunyah keras. Padahal semua bahan makanan sudah habis. Beberapa hari kemudian, Bu Wati dan Pak Banu memutuskan untuk mengintai warung Pak Rudi. Mereka sudah tidak tahan mendengar rumor-rumor aneh. Malam itu, sekitar jam 12, keduanya bersembunyi di balik pohon mangga tak jauh dari warung. Dari celah bambu mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Warung itu memang sudah ditutup, tapi di dalam ada sinar redup dari lilin. Dan di meja tengah duduk Pak Rudi dengan wajah kosong. Di depannya kendi tanah liat terbuka. Dari dalam kendi itu keluar uap putih tipis, lalu perlahan membentuk wujud menyeramkan. Pocong dengan wajah rusak, lidah menjulur panjang, dan mata hitam meneteskan cairan bening. Pocong itu mendekat ke arah Pak Rudi. Kau lupa memberi makananku 3 hari. Aku lapar, Rudi. Maaf, Tuan. Aku sibuk. Warung ramai. Aku tidak mau alasan. Kau harus menebusnya. Lalu pocong itu menunduk ke kendi, dan dari dalam kendi keluar tangan hitam berlendir menarik sesuatu. Bu Wati hampir menjerit melihatnya. Seekor ayam hitam masih hidup, mencicit kesakitan sebelum diseret masuk ke dalam kendi dan menghilang. Suara tenggorokan yang disayat terdengar jelas malam itu. Pak Banu menutup mulut Bu Wati agar tak berteriak. Kita harus pergi. Sekarang juga. Mereka berlari ketakutan, tapi dari belakang terdengar suara berat yang menggema di udara. Aku tahu, kalian melihatnya. Ketika mereka menoleh, bayangan putih melayang di udara, menatap dari kejauhan dengan mata kosong. Keesokan harinya, Bu Wati dan Pak Banu tak berani buka mulut, tapi raut wajah mereka berubah. Mereka tampak pucat, seperti habis sakit berat. Bahkan Pak Banu mengeluh setiap malam mimpi dikejar sosok putih tanpa wajah. Namun gosip di desa justru makin menjadi. Orang-orang bilang, 2 warga itu diganggu karena ikut mencampuri urusan makhluk gaib. Sementara itu warung Pak Rudi makin sukses. Setiap piring yang disajikan selalu ludes. Tapi ada satu hal ganjil. Beberapa pelanggan mulai sakit setelah makan di sana. Ada yang muntah darah, ada yang mimisan tanpa sebab, bahkan ada yang kerasukan. Namun setiap kali kabar itu menyebar, orang-orang tetap datang.
Mereka bilang, tapi rasanya enak banget, susah berhenti makan, kayak nagih. Dan di dapur, Pak Rudi tahu kenapa. Sebab setiap kali ia menyiapkan sambal, di telinganya terdengar bisikan lembut, serak, dan menjijikkan. Aduk terus, Rudi. Campurkan dengan ludahku. Mereka semua suka rasanya. Ia gemetar tapi tangannya tetap mengulek. Bibirnya mulai pucat, matanya sayu, dan dari sudut bibirnya kadang menetes cairan bening, persis seperti air yang sering keluar dari kendi itu. Malam berikutnya, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Ibu Nilam terbangun karena mendengar suara orang tertawa dari dapur. Suara itu bukan suara suaminya. Ia berjalan pelan membuka pintu. Dan di sana di tengah dapur Pak Rudi sedang duduk sendirian, menatap kendi yang terbuka lebar. Dari dalam kendi, asap putih keluar pelan, membentuk wajah pocong itu lagi. Tapi kali ini pocong itu menatap Ibu Nilam. Perempuan ini belum tahu siapa aku. Ibu Nilam menjerit keras. Tapi sebelum ia lari, tangan Pak Rudi menariknya dengan kuat. Jangan ganggu, Tuan. Matanya merah, nadanya dingin seolah bukan manusia lagi. Sejak malam itu, Ibu Nilam tak pernah bicara banyak. Ia terlihat murung, sering menatap kosong. Dan setiap kali ia duduk di warung, ia seperti sedang berbisik dengan seseorang yang tak terlihat. Orang-orang mulai takut mendekat rumah itu setelah malam tiba. Karena setiap pukul 12 lewat, dari arah warung Pak Rudi terdengar suara lirih seperti orang tertawa pelan di antara hembusan angin. Pluk, plek, plek. Hahaha, mereka makan ludahku lagi. Dan sejak malam itu pula warga yakin, ada sesuatu yang bukan manusia yang tinggal di warung ketoprak Pak Rudi. Malam itu hujan turun deras, petir menyambar-nyambar, dan angin bertiup kencang hingga membuat jendela rumah Pak Rudi berderak keras. Di dalam rumah, Ibu Nilam duduk memeluk lutut di ruang tengah. Wajahnya pucat pasi. Ia tak lagi bisa tidur tenang sejak malam melihat kendi itu terbuka. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan pocong yang keluar dari kendi selalu muncul. Wajahnya rusak, lidah panjang, dan suara napasnya berdesis di telinga. Aku lihat kamu. Perempuan, aku tahu rahasiamu. Ibu Nilam memejamkan telinga, tapi suara itu seakan datang dari dalam kepalanya. Sejak malam itu ia mulai sering mendengar bisikan. Meski siang hari sekalipun, kadang di dapur, kadang di kamar mandi. Bahkan pernah saat ia mencuci piring, air yang keluar dari keran berubah menjadi merah. Ia menjerit memanggil Pak Rudi. Tapi begitu suaminya datang, air itu kembali jernih seperti biasa. Bu, kamu tuh kenapa sih akhir-akhir ini? Jangan halu, kata Pak Rudi ketus. Menatap istrinya yang ketakutan. Aku nggak halu, Mas, aku tahu ada yang salah di rumah ini. Setiap malam aku dengar orang jalan di dapur, tapi nggak ada siapa-siapa. Itu cuman angin, bentak Pak Rudi. Udahlah, nggak usah mikir yang aneh-aneh. Fokus bantu aku di warung. Nada suaranya kasar. Dulu Pak Rudi lembut, tapi sekarang ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Tatapannya dingin, dan matanya sering kosong seperti sedang melihat sesuatu yang tak tampak bagi orang lain. Hari-hari berikutnya, Ibu Nilam mulai sering melihat hal-hal aneh di warung. Ketika ia menyajikan piring ketoprak, kadang ia melihat bayangan putih melayang cepat di atas meja. Kadang ketika pelanggan makan, ia melihat sesuatu menjulur dari bawah meja. Seperti lidah panjang berwarna abu-abu yang menjilat makanan di piring pembeli sebelum mereka menyuapnya. Tapi setiap kali ia berkedip, semua lenyap. Ia tak berani bicara, hanya bisa memegangi dada sambil beristighfar. Namun malam itu menjadi puncak ketakutannya. Sekitar jam 11 malam warung sudah ditutup. Pak Rudi sedang menghitung uang, sementara Ibu Nilam sedang menyapu lantai. Tiba-tiba kendi yang ada di bawah meja bergetar keras sendiri. Mas, kendi itu. Diam! Bentak Pak Rudi, matanya tajam menatap kendi yang kini berasap tipis. Dari dalam kendi terdengar suara, Rudi, waktunya memberi makananku. Aku lapar. Pak Rudi mendekat, mengambil pisau dapur, dan tanpa banyak bicara, menyembelih seekor ayam hitam yang sudah disiapkan. Darahnya ia tampung di mangkuk, lalu dituang ke dalam kendi. Ibu Nilam mundur ketakutan. Astagfirullah, Mas. Kamu apain itu? Pak Rudi menatapnya tanpa ekspresi. Ini tumbal, Bu. Kalau aku berhenti, warung kita mati. Kamu mau kembali miskin? Ibu Nilam menangis. Tapi Mas, ini bukan rezeki halal. Aku takut. Aku lihat sendiri pocong itu dia ngikutin kita. Pak Rudi hanya menatap kendi yang kini mulai mengeluarkan suara rek. Seperti seseorang sedang tertawa pelan dari dalam. Tiba-tiba lampu padam. Gelap gulita.
Hanya cahaya kilat dari luar yang sesekali menerangi ruangan. Dan di antara kilatan itu, Ibu Nilam melihat sosok putih berdiri di sudut ruangan. Tubuhnya kaku, kepala miring, lidah menjulur panjang meneteskan cairan bening. Ia tahu itu pocong dari Kendi. Terima kasih atas makanannya. Tapi aku ingin lebih. Ibu Nilam menjerit sekeras-kerasnya, tapi tak ada suara keluar. Tubuhnya kaku. Tenggorokannya seolah tercekik udara dingin. Pocong itu melayang mendekat, dan saat wajahnya hampir menempel di wajah Ibu Nilam, suara kilat menyambar lagi, dan semua menghilang. Lampu kembali menyala. Pak Rudi berdiri di dekat Kendi, wajahnya kosong. Darah ayam masih menetes dari tangannya. Dia cuma mau makan, Bu. Nggak apa-apa, katanya pelan, tapi matanya kini berwarna hitam legam. Sejak malam itu, Ibu Nilam tak pernah lagi tidur nyenyak. Ia sering terbangun tengah malam dan melihat bayangan pocong duduk di pinggir tempat tidur. Kadang pocong itu membisikkan sesuatu. Aku sudah lama di sini, Nilam. Suamimu milikku. Sebentar lagi giliran kalian. Ia mulai kurus, wajahnya pucat, rambutnya kusut. Anak-anaknya bingung melihat ibunya berubah seperti orang gila. Bahkan si bungsu Dimas pernah berkata polos, Bu, tadi malam ada orang bungkus kain putih duduk di dapur. Aku ajak main tapi dia diam aja. Terus dia ngeludah ke piring bapak. Ibu Nilam langsung memeluk anaknya sambil menangis histeris. Malam itu ia bertekad untuk mengakhiri semuanya. Ia menunggu Pak Rudi tertidur, lalu diam-diam membawa Kendi keluar rumah. Ia ingin membuangnya ke sungai. Tapi begitu ia keluar angin tiba-tiba berhenti. Suara jangkrik lenyap. Dunia terasa hening. Ia membuka kain penutup Kendi. Dari dalam, keluar uap putih dan bau busuk menyengat. Lalu muncul wajah itu lagi. Wajah pocong yang rusak tersenyum lebar. Kau mau buang aku, Nilam? Tangan panjang keluar dari Kendi. Mencengkeram lehernya. Kau pikir mudah melepaskan perjanjian darah suamimu? Ibu Nilam menjerit tapi suaranya tertelan oleh malam. Ia berusaha melepaskan diri. Kendi itu jatuh ke tanah dan pecah berkeping-keping. Namun dari pecahan itu keluar asap tebal yang membentuk wujud penuh pocong. Ia menatap Ibu Nilam dengan mata kosong lalu berkata lirih, sekarang, rumah kalian rumahku. Pocong itu melayang masuk ke arah rumah. Dari kejauhan terdengar suara anak-anak menangis dan Pak Rudi memanggil-manggil. Ibu Nilam berlari menyusul, tapi begitu masuk ke rumah, ia melihat sesuatu yang membuatnya pingsan. Di dapur, Pak Rudi sedang berdiri menatap dinding, dan di belakangnya ada bayangan pocong yang menempel di tubuhnya, seolah menyatu. Matanya kini benar-benar bukan milik manusia lagi. Keesokan paginya, warga mendengar jeritan dari rumah Pak Rudi. Saat mereka datang, mereka menemukan Ibu Nilam pingsan di depan pintu, dan Kendi tanah liat pecah berserakan di halaman. Pak Rudi duduk di warung seperti biasa, tapi wajahnya datar, matanya kosong. Dan anehnya di meja depan, ada jejak basah mirip ludah di setiap piring. Namun pelanggan tetap datang seolah tak peduli. Mereka hanya tahu satu hal. Ketoprak Pak Rudi memang paling enak di dunia. Tapi malam hari, bila seseorang berjalan melewati warung itu, mereka kadang mendengar tawa pelan dari dalam. Hahaha. Mereka makan ludahku lagi. Sejak kejadian Kendi pecah malam itu, suasana rumah Pak Rudi berubah drastis. Udara di dalam rumah selalu dingin. Bahkan di siang bolong, lampu sering redup sendiri, dan bau anyir darah kadang tercium tanpa sebab. Anak-anak Pak Rudi, Dimas, Rehan, dan Rara mulai sering sakit-sakitan. Dimas, si bungsu berusia 7 tahun, paling sering demam tanpa sebab. Kadang ia terbangun tengah malam sambil menatap ke sudut kamar dan berkata pelan, Bu, pocong yang ngeliatin aku lagi. Setiap kali mendengar itu, Ibu Nilam langsung memeluk anaknya erat-erat. Jangan ngomong begitu, nak. Itu cuma mimpi. Tapi Dimas menggeleng. Bukan mimpi, Bu. Dia berdiri di pojok, terus lidahnya panjang banget. Dia bilang mau main sama aku. Mendengar itu, tubuh Ibu Nilam langsung gemetar. Ia tahu anaknya tidak bohong. Karena sejak malam Kendi pecah, pocong itu sudah tak terikat lagi. Sekarang ia bebas berkeliaran. Di rumah, di warung, bahkan mengikuti anak-anak mereka. Pagi itu, Pak Rudi seperti biasa membuka warung. Wajahnya makin pucat, tapi tetap tersenyum ketika pelanggan datang. Ia tampak tak peduli dengan keadaan rumah yang mencekam. Namun dari dapur, Ibu Nilam memperhatikan sesuatu yang aneh. Setiap kali Pak Rudi menyiapkan bumbu, bayangan hitam tampak menempel di punggungnya. Bayangan itu bergerak berbeda dari tubuhnya. Kadang ketika Pak Rudi menunduk, bayangan itu justru mendongak dan tersenyum. Suatu kali, saat Ibu Nilam masuk ke dapur,
Ia melihat sosok itu berdiri di belakang Pak Rudi. Tubuhnya terbungkus kain putih dan lidahnya menjulur ke arah wajan. Meludahi sambal yang sedang diaduk, seketika Ibu Nilam hampir pingsan. Tapi ketika ia berteriak, Pak Rudi hanya menoleh dengan wajah datar. "Apalagi, Bu?" "Mas, itu di belakangmu." "Apa?" "Pocong itu, Mas. Dia..." Belum sempat ia melanjutkan, Pak Rudi sudah membanting centong. "Cukup. Aku capek kamu ngomong begitu terus. Kamu mau kita miskin lagi, ha? Mau anak-anak kelaparan?" Suara Pak Rudi menggema keras membuat Dimas yang sedang makan di ruang depan meneteskan air mata. Tapi di saat bersamaan Dimas menatap piringnya dan berbisik lirih. "Bu, pocongnya ngeludah ke makananku lagi." Malam harinya hujan turun deras. Rumah mereka bergetar tiap kali petir menyambar. Rehan, anak kedua berumur 12 tahun, sedang belajar di kamarnya ketika lampu tiba-tiba padam. Ia menyalakan lilin kecil. Namun begitu lilin menyala, ia melihat bayangan seseorang berdiri di pojok kamar. Bayangan itu diam tapi kepalanya perlahan miring ke kanan. "Siapa itu?" tanya Rehan pelan. Tidak ada jawaban. Tapi suara seperti air menetes dari langit-langit terdengar. Plug, plug, plug. Rehan menatap ke atas dan terkejut ketika melihat air bening itu menetes dari wajah pocong yang menempel di langit-langit. Sosok itu turun perlahan tanpa suara. Rehan mundur ketakutan, tubuhnya gemetar hebat. Jangan dekati aku." Pocong itu hanya tersenyum. "Aku cuma mau main, Rehan." Lidahnya melayang ke depan, hampir menyentuh pipi Rehan. Ketika tiba-tiba Ibu Nilam membuka pintu kamar, "Rehan." Sosok pocong itu lenyap dalam sekejap, meninggalkan bau busuk menusuk. Rehan menangis histeris dan malam itu, ia tak berhenti gemetar di pelukan ibunya. Keesokan harinya, Ibu Nilam memutuskan pergi ke rumah tetangga. Seorang pria tua bernama Pak Roshid, yang dikenal sebagai keturunan seorang kiai besar. Ia datang sambil membawa air mata. "Pak, tolong saya. Di rumah saya ada makhluk. Dia dari kendi pesugihan suami saya." Pak Roshid menatapnya lama, kemudian menghela napas berat. "Jadi akhirnya kamu tahu juga." "Aku sudah lama curiga. Aura rumah kalian pekat sekali. Jin pesugihan itu sudah menempel di keluarga kalian. Tapi bagaimana caranya mengusirnya, Pak?" "Tidak mudah," jawabnya. "Kendi itu sudah jadi wadah perjanjian darah. Sekarang kendi itu hancur, berarti makhluk itu bebas. Dan yang paling berbahaya, dia butuh rumah baru. Tubuh baru." Ibu Nilam terdiam, wajahnya pucat. "Maksudnya, dia mau menempati tubuh siapa?" Pak Roshid menatap tajam. "Biasanya, jin seperti itu akan menempel pada yang paling lemah. Dan paling sering berinteraksi dengannya. Anak kecil, mungkin anak bungsumu." Ibu Nilam tertegun, air matanya menetes deras. "Dimas," bisiknya ketakutan, benar saja. Malam itu Dimas kembali demam tinggi. Tubuhnya panas sekali tapi kulitnya terasa dingin seperti es. Dia terus mengigau, suaranya serak. "Dia di sini, Bu. Dia mau masuk." Ibu Nilam memeluk anaknya erat, menangis sejadi-jadinya. Namun tiba-tiba Dimas membuka mata lebar-lebar. Matanya kini berwarna hitam pekat. Ia tersenyum aneh, lalu berkata dengan suara bukan suaranya sendiri. "Bu Nilam, aku sudah kenyang makan ludahku sendiri." Ibu Nilam menjerit histeris. Dimas tertawa keras lalu tubuhnya bergetar hebat. Semua lampu di rumah padam. Suara kaca pecah terdengar dari dapur. Pak Rudi berlari masuk tapi begitu melihat anaknya, ia justru menatap dengan tenang seolah tahu apa yang terjadi. Pocong itu akhirnya menemukan wadahnya. Tubuh kecil Dimas kini menjadi tempat tinggal baru bagi makhluk itu. Beberapa hari kemudian Dimas tampak sehat seperti biasa, tapi sikapnya berubah. Ia sering duduk diam di pojok rumah, menatap kosong ke arah dinding lalu tersenyum sendiri. Kadang ia berbicara lirih. "Tenang aja, nanti aku bantu Bapak jualan lagi. Aku bisa meludah juga kok." Dan benar saja, sejak saat itu warung Pak Rudi makin ramai. Namun anehnya, pelanggan sering mengeluh bahwa setiap kali Dimas ikut di warung, makanan terasa jauh lebih enak. Dan di setiap piring selalu ada bekas air bening menetes, seolah ada yang baru saja meludahi makanan itu. Sementara itu Ibu Nilam makin tak tahan. Ia tahu anaknya bukan lagi Dimas yang dulu. Setiap malam ia mendengar suara berat dari kamar anaknya. "Terima kasih sudah memberiku rumah, Nilam." Dan dari balik pintu kamar Dimas kadang terdengar suara pocong tertawa pelan. Diikuti suara anak kecil menyahut di dalam. "Hahaha. Ayo kita ludahi makanan mereka lagi, Tuan." Malam demi malam berubah jadi siksaan. Dan Ibu Nilam sadar, kini bukan cuma warung mereka yang jadi tempat tinggal makhluk itu.
tapi seluruh keluarganya sudah menjadi milik pesugihan pocong. Malam itu udara di desa tempat Pak Rudi tinggal terasa sangat berbeda. Angin berembus kencang membawa bau amis yang menusuk hidung, seperti daging busuk yang disembunyikan lama. Langit hitam pekat tanpa bintang, hanya gelegar petir sesekali yang menyambar, membuat bayangan pepohonan menari di dinding rumah Pak Rudi. Warung ketoprak miliknya sudah lama tak seramai dulu. Beberapa pelanggan tetap tak pernah datang lagi. Isu soal pocong yang meludahi makanan sudah tersebar ke seluruh kampung. Meski Pak Rudi dan Ibu Nilam membantah, namun tatapan sinis tetangga tak bisa mereka elak. Setiap kali mereka lewat, bisikan-bisikan terdengar pelan. Katanya ketopraknya pakai ludah pocong, makanya rasanya enak, tapi sekarang bikin sakit perut. Pak Rudi duduk di kursi kayu di depan rumah, wajahnya kusut. Ia merokok dengan tangan gemetar. Ibu Nilam di dalam rumah, memandangi anak-anak mereka yang mulai tampak pucat dan kurus. Sang anak bungsu Tia sering mengigau di malam hari, katanya melihat orang dibungkus kain putih, duduk di dapur sambil menatapnya. "Mas, apa jangan-jangan itu pocong yang dikasih sama dukun itu?" tanya Ibu Nilam pelan dengan suara bergetar. Pak Rudi terdiam. Rokoknya hampir habis tapi belum disentuh. "Aku udah bayar mahal. Harusnya dia nurut sama perjanjian. Dia cuma bantu makanan kita enak, nggak ganggu keluarga." Namun dalam hati kecilnya ia tahu ada yang salah. Setiap malam ia mendengar suara seretan kain dari arah dapur, lalu suara napas berat seperti orang tercekik. Malam itu saat jam menunjuk pukul 12, suara itu terdengar lagi. Tapi kali ini lebih keras. Serak, serak, seperti sesuatu diseret di lantai. Tiba-tiba terdengar suara gelas jatuh dari dapur. Ibu Nilam menjerit pelan. "Mas, ada yang jatuhin gelas." Pak Rudi mengambil senter dan perlahan berjalan menuju dapur. Lantai terasa dingin menusuk telapak kaki. Saat cahaya senter menyorot ke arah meja, ia terkejut. Di sana, gelas pecah berserakan, dan di tengahnya ada jejak basah seperti bekas air liur, tapi berwarna hitam pekat dan berbau busuk. Lalu dari pojok dapur, terdengar suara berat, lirih, dan serak. Sudah waktunya. Ganti. Nyawa. Senter di tangan Pak Rudi bergetar. Dari balik pintu dapur, muncul sosok pocong. Kepalanya miring, wajahnya membusuk, dan matanya bolong. Kain kafan yang membungkus tubuhnya basah penuh tanah, tapi yang paling menyeramkan adalah mulutnya. Mulut itu meneteskan ludah hitam yang menimbulkan asap saat menetes ke lantai. Pak Rudi mundur dengan wajah pucat pasi. Kau kan yang dibeli dari dukun itu. Apa maumu?" Pocong itu melangkah pelan. Suaranya menggeram. "Dulu, kau janji kasih sesajen setiap malam Jumat. Tapi kau lupa. Sekarang, aku ambil gantinya." Ibu Nilam menjerit dari ruang tengah. Pocong itu tiba-tiba menghilang dari pandangan. Saat Pak Rudi berlari keluar, ia melihat anak-anaknya sudah berdiri kaku menghadap dinding, tubuh mereka gemetar hebat. Dari belakang tubuh Tia ada kain putih yang melingkar seperti sedang memeluk. Pak Rudi langsung membaca doa, tapi lidahnya keluh. Suara tawa pelan terdengar di seluruh ruangan. Tawa yang bukan milik manusia. "Enak ya, ketoprakmu. Sekarang giliranku yang makan kalian." Lampu rumah padam seketika. Hanya kilat yang sesekali menerangi wajah pocong itu yang kini muncul tepat di belakang Pak Rudi. Ia tak sempat berteriak. Pocong itu meludahi wajahnya. Cairan hitam itu menetes ke matanya. Dan seketika kulitnya melepuh membusuk seperti daging yang direbus terlalu lama. Ibu Nilam berlari keluar rumah sambil membawa anak-anaknya. Namun dari kejauhan ia melihat bayangan Pak Rudi terseret ke dalam kegelapan. Suaranya masih terdengar, melengking minta tolong, lalu tiba-tiba hening. Sejak malam itu, warung ketoprak Pak Rudi ditinggalkan orang. Piring-piring masih tersusun di meja, tapi semuanya berlumut. Kadang warga yang lewat malam-malam mengaku melihat pocong duduk di bangku warung itu, menatap kosong ke arah jalan sambil menjilat sendok yang sudah berkarat. Dan setiap Jumat malam, tercium lagi bau ketoprak yang harum dari warung kosong itu. Tapi tak ada seorang pun berani mendekat, karena mereka tahu itu bukan masakan manusia lagi. Sejak malam mengerikan itu,
Rumah dan warung ketoprak Pak Rudi tak pernah lagi tersentuh manusia. Namun cerita belum berakhir di situ. Justru malam-malam berikutnya menjadi puncak kengerian bagi keluarga itu. Ibu Nilam kini menumpang di rumah tetangganya, Bu Wati. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan rambutnya mulai memutih. Setiap malam ia mendengar suara langkah berat di luar jendela, disertai bunyi seretan kain yang khas. Kadang terdengar pula suara Pak Rudi memanggil pelan dari halaman. "Nilam, buka pintunya. Aku lapar." Namun Bu Wati sudah memperingatkan. "Jangan pernah dijawab. Itu bukan suamimu, itu arwah yang datang menjemput." 3 hari setelah Pak Rudi menghilang, hal-hal aneh mulai terjadi di rumah Bu Wati. Makanan di dapur selalu basi setiap pagi, meski baru dimasak semalam. Di tembok dapur muncul bercak hitam seperti bekas ludah. Anak-anak Ibu Nilam pun mulai sakit satu persatu. Tia menggigil setiap malam sambil memegangi lehernya, mengaku ada yang mencekik. Sementara si sulung Rian sering muntah darah setelah bermimpi makan ketoprak bersama sosok berwajah rusak yang duduk di sebelahnya. Suatu malam, ketika semua orang di rumah sudah tertidur, Tia tiba-tiba menghilang. Ibu Nilam panik setengah mati, berlari keluar rumah sambil berteriak memanggil nama anaknya, sampai akhirnya, dari kejauhan, terlihat Tia sedang duduk di depan warung ketoprak yang sudah lama ditinggalkan. Ibu Nilam menjerit memanggil, "Tia, jangan ke sana. Itu tempat setan." Namun anak kecil itu menoleh pelan, wajahnya tampak aneh, pucat, dingin, dan di bibirnya mengalir ludah hitam yang sama seperti yang pernah dilihat Pak Rudi dulu. Tiba-tiba dari dalam warung terdengar suara langkah menyeret yang berat. Serak, serak, serak. Sosok pocong itu muncul lagi, tapi kali ini ia tidak sendiri. Di sampingnya berdiri Pak Rudi. Tubuh Pak Rudi sudah membusuk separuh, matanya bolong, namun wajahnya seolah masih mengenali Ibu Nilam. "Nilam, sini, ayo jualan lagi. Pembeli udah nunggu," katanya dengan suara serak dan pelan. Ibu Nilam menatap dengan air mata bercucuran, tubuhnya gemetar hebat. "Mas, lepaskan kami." "Aku mohon." Tapi pocong di sebelah Pak Rudi tertawa, tawa panjang dan menggema ke seluruh penjuru kampung. "Kalian berhutang, dan hutang harus dibayar." Tiba-tiba warung itu berguncang hebat, piring-piring jatuh satu persatu. Dari dalam kuali muncul asap hitam pekat, dan tangan-tangan berlumuran darah meraih keluar dari sana. Dari celah tanah di bawah warung, muncul wajah-wajah menyeramkan yang melolong minta tolong. Mereka adalah roh pembeli yang tanpa sadar memakan makanan diludahi pocong. Semua terperangkap dalam kutukan warung itu. Ibu Nilam menjerit, berusaha menarik anaknya lari, namun kain kafan pocong itu melilit kakinya. Ia terseret masuk ke dalam warung. Rian dan Tia berteriak memanggil ibunya, tapi suara mereka tak terdengar lagi ketika pintu warung menutup dengan keras. "Duar!" Keesokan paginya warga desa menemukan warung itu terbakar sebagian. Tidak ada tanda-tanda Ibu Nilam maupun anak-anaknya. Hanya ada jejak kaki besar di tanah yang tampak basah dan lengket seperti air liur. Sejak saat itu, warung ketoprak itu dikenal sebagai warung ludah setan. Setiap malam Jumat Kliwon, orang-orang yang lewat mengaku mencium bau ketoprak yang harum, seolah baru dimasak. Kadang terdengar suara Ibu Nilam memanggil pembeli. "Ketopraknya enak, Pak. Baru diludahin." Beberapa anak muda yang iseng mencoba masuk ke sana, tak pernah kembali. Dan konon, bila seseorang membeli ketoprak di daerah itu dan rasanya terlalu enak untuk dipercaya, orang-orang akan saling pandang dengan tatapan ngeri dan berbisik pelan, "Jangan-jangan, itu ketoprak Pak Rudi." Akhir kisah keluarga yang tergoda jalan pintas terjerat oleh pesugihan ludah pocong, di mana rasa enak dibayar dengan nyawa.